Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Caulifla cukup terkejut dengan perubahan Cabba yang sekarang, yang dimana Cabba telah mendapatkan Super Saiyan God. Cabba membalas, dia nggak tahu apa nama sebutan perubahan ini. Terlebih, Cabba masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Caulifla kemudian penasaran dengan siapa orang yang menembakkan sebuah energi besar untuk menghancurkan planet mereka. Apakah ada musuh kuat yang menyerang? Vegeta segera turun menyapa mereka sambil mengatakan bahwa dialah yang melakukannya. Di situ, Caulifla cukup terkejut melihat Vegeta ada di semestanya. Dia menanyakan, untuk tujuan apa Vegeta datang ke sini? Apakah mencari sebuah pertarungan yang bagus melawan mereka? Vegeta sontak meremehkan bahwa dia nggak melihat hal yang mengejutkan di semesta ini. Dia cuma kesini cuma membantu para Saiyan mendapatkan pertahanan kuat demi melindungi musuh yang mengancam planet ini. Mendengar itu, Caulifla sedikit meremehkannya. Ditambah, dia juga meremehkan para pasukan Saiyan yang meskipun telah mempunyai Super Saiyan, tapi tetap bukan tandingan dia dan juga Cell. Tapi di situ, Vegeta lah yang balik meremehkan Caulifla, bahwa Caulifla gak lebih baik dari para pasukan Saiyan yang saat ini dia latih. Sontak saja Caulifla langsung naik darah. Dia masih menganggap Vegeta lemah dan akan membungkam mulutnya itu. Vegeta sendiri mengakui kekuatan yang Caulifla punya, tapi dia telah mengenal mereka dengan baik, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Caulifla tegaskan, dia nggak butuh ceramah dari Vegeta. Sebaliknya, dia tahu apa yang bisa mereka lakukan, bahkan merasa kekuatan mereka masih berada di atas semuanya. Tertantang mendengar itu, Vegeta menantang mereka untuk sparring dan menentukan siapa yang lebih kuat sekarang ini. Dia menawarkan kesempatan pada mereka untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkannya sekarang. Sementara Cabba sungguh menunggu hal ini untuk melihat pertarungan yang luar biasa. Untuk dua Saiyan, mereka masih penasaran dengan apa yang orang-orang itu akan lakukan. Kemudian, Cell datang untuk menerima tantangan Vegeta, namun segera dihentikan oleh Caulifla. Di sini, Caulifla sendirilah yang akan menghadapi Vegeta karena dia sudah tahu batas kekuatannya. Nampak, Vegeta menunjukkan senyumannya dengan semua Saiyan yang akan fokus melihat pertarungan mereka. Caulifla segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan dan sangat percaya diri bisa mengalahkan Vegeta dengan sangat mudah. Di situ, Vegeta nggak akan menggunakan perubahan apapun dulu karena sudah tahu batas level SSJ1. Setelah keduanya bersiap, Caulifla segera gas maju menyerang dengan sangat cepat. Caulifla menggunakan kecepatan yang tinggi, dia meluncur ke hadapan Vegeta yang saat ini masih berdiam diri. Tiba-tiba, Caulifla menggunakan trik tipuan untuk menghilang dari pandangan Vegeta, yang kemudian Caulifla muncul di belakangnya untuk mencuri serangan yang sangat keras. Namun, Vegeta yang sudah tahu itu mampu menghindari tebasan Caulifla dengan sangat easy sekali. Hal ini sontak membuat Caulifla terkejut. Vegeta ternyata memiliki kecepatan dan refleks yang sangat bagus dibanding ketika mereka bertarung dulu. Gak ingin kalah gesit dengan Vegeta, Caulifla menambah lagi kecepatannya dengan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Di situ, Vegeta dapat menghindari semua serangan, bahkan dengan sikap yang sangat santuy. Caulifla nampak semakin marah. Dia menambah lagi daya pukulannya untuk terus menggencarkan banyak serangan. Sambil masih terus menghindari, Vegeta meremehkan Caulifla yang gak mungkin menang meskipun menggunakan Super Saiyan. Vegeta mengakui kalau Super Saiyan adalah bentuk yang menunjukkan peningkatan sebagai seorang ras Saiyan. Tapi untuk sekarang, Vegeta nggak terkesan sama sekali. Setelah itu, Vegeta segera mundur ke belakang untuk mengambil jarak antara dia dan Caulifla. Caulifla yang muak diremehkan meningkatkan Super Saiyan-nya menjadi Super Saiyan 2. Dengan demikian, dia yakin base Vegeta nggak akan mampu menandingi kekuatannya yang sekarang. Namun lagi, semua serangan yang Caulifla kerahkan semuanya mampu ditahan mudah Pangeran Congak. Nggak ada satu serangan pun yang nembus padanya. Vegeta kembali meremehkan Caulifla bahwa dia cuma bisa omong besar, tapi sebenarnya adalah Saiyan yang lemah. Meski Vegeta benci mengatakannya, tapi dia tegaskan bahwa kekuatannya dan Caulifla sekarang sangat jauh seperti langit dan planet ini.
Mendengar itu semakin membuat Caulifla naik pitam. Jadi Caulifla akan menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki untuk membungkam mulutnya yang sok keras di tanah kelahirannya ini. Caulifla segera meledakkan aura kinya sangat besar hingga membumbung ke langit. Di situ Caulifla meningkatkan bentuk Super Saiyan-nya hingga menjadi SSJ Gondrong. Inilah bentuk terkuat yang Caulifla miliki sekarang, yaitu SSJ kuat tapi menguras banyak stamina penggunanya. Melihat hal ini, Kel cukup terkejut. Ternyata Caulifla telah berhasil meningkatkan bentuk Super Saiyan-nya sekarang. Sedangkan Pangeran Congak, dia cuma tersenyum saja, karena baginya itu hanyalah perubahan ecek-ecek. Nah, di situ Vegeta segera menggunakan perubahan terkuatnya, yaitu Ultra Ego, tanpa menggunakan Super Saiyan God atau Super Saiyan Blue dulu. Sepertinya Vegeta ingin langsung menunjukkan perbedaan kekuatan mereka sekarang, bahwa mereka benar-benar memiliki batasan yang sangat jauh. Caulifla yang belum tahu itu menganggap Vegeta masih dalam bentuk biasa saja. Jadi dia kembali gas maju melancarkan pukulannya, yang ternyata dengan mudah dihindari Pangeran Congak. Pukulan Caulifla hanya mengenai tanah saja, yang menciptakan ledakan besar dengan bekas yang meluas. Tapi semakin lama SSJ Gondrong menguras banyak staminanya, hingga Caulifla mulai merasa sangat kelelahan. Caulifla mengungkapkan kekesalannya karena dari tadi Vegeta cuma terus menghindar. Dia ingin pertarungan yang besar, yaitu Vegeta juga melakukan serangan kepadanya. Jadi dia balik meremehkan Vegeta yang gak memiliki kekuasaan apapun dan cuma omong kosong saja. Tiba-tiba Vegeta muncul di depan Caulifla tanpa Caulifla bisa melihat gerakannya. Vegeta meremehkannya balik bahwa Caulifla bukanlah level yang pas untuk menerima kekuatannya. Setelah itu, Vegeta segera menghajar Caulifla cuma menggunakan satu jari. Tapi meski demikian, sudah membuat tubuh Caulifla sampai terhempas bermeter-meter. Ketika Caulifla mencoba bertahan, dia nggak sadar kalau Vegeta sudah berada di belakangnya. Di situ, Vegeta kembali melancarkan tebasan santai tapi mematikan. Dalam tebasan itu, menghasilkan daya kekuatan besar, membuat Caulifla sampai berubah langsung ke bentuk biasa, hingga akhirnya jatuh tepar. Kel yang khawatir pada Caulifla segera mengecek kondisinya, yang untungnya dia masih baik-baik saja, karena Vegeta nggak berniat melukainya, cuma ingin memberikannya pelajaran saja. Vegeta mengingatkan itulah yang terjadi kalau mereka terlalu mengandalkan Super Saiyan. Yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan fisik dulu, baru menggunakan Super Saiyan, supaya hasilnya akan sangat memuaskan, bukan? Kel kemudian menggendong Caulifla yang pingsan dan berusaha menenangkannya. Dia berjanji akan tumbuh menjadi wanita kuat dan gak ada yang akan melakukan ini lagi kepada Caulifla. Sedangkan Vegeta minta Cabba untuk melihatnya, yang hal ini membuat Cabba penasaran apa yang bakal Vegeta lakukan. Vegeta menegaskan kalau dia akan melatihnya dengan keras, serta latihan yang sebenarnya baru saja akan dia mulai. Sementara itu, di planet Gardenia yang merupakan sekutu dari bangsa Saiyan, nampaklah seseorang sedang duduk sambil menikmati keindahan alam. Kemudian datanglah cucu dari orang tersebut yang bernama Teragon. Sang kakek cukup senang karena Teragon sudah lama nggak pulang menemuinya. Dia segera menyambutnya dengan secangkir teh sambil menanyakan apa yang membuat Teragon datang ke sini. Teragon berkata dia terus mengalami mimpi yang buruk, yang dimana planet mereka dikuasai oleh alien yang sangat jahat. Sang kakek membenarkan mimpi itu mungkin akan terjadi, karena sejak dulu bangsa mereka pernah berperang melawan ras yang disebut Tapel. Mereka ingin menjelajahi planet ini untuk mendapatkan sumber daya yang sangat banyak. Mereka juga mengambil kubah energi dan coba membangun kota di sini. Sementara semua penghuni planet ini bersembunyi. Kemudian, bangsa mereka melakukan pemberontakan dengan meledakkan bom yang diisi dengan jenis gas khusus, dengan tujuan membuat tanaman lokal demi menaklukkan para musuh. Dan sedikit yang mereka tahu, karena mereka bersembunyi di antara kubah energi, membuat ras mereka berubah menjadi spesies tanaman hybrid. Meski para musuh berhasil mereka kalahkan, tapi sebagai hasilnya evolusi mereka membuat mereka nggak cocok tinggal dengan lingkungan yang baru. Teragon penasaran jika seperti itu yang terjadi,
kenapa mereka nggak mempersiapkan diri pada peperangan? Kenapa mereka malah berubah menjadi spesies tanaman? Sang kakek membalas, setelah tindakan mereka yang memusnahkan sebagian besar spesies mereka, semuanya berjanji untuk nggak pernah lagi berpartisipasi dalam perang. Di sini Teragon sedikit paham dengan apa yang terjadi pada masa lalu bangsanya. Sang kakek bilang, untuk sekarang mereka nggak perlu khawatir karena bangsa Saiyan pasti akan melindungi mereka dari ancaman musuh. Teragon penasaran kenapa bangsa mereka begitu percaya pada bangsa Saiyan. Yang di sini kakeknya menjelaskan sejak dulu Saiyan memiliki reputasi yang baik dan layak untuk mereka percayai. Setelah itu Teragon beranjak pergi karena dia sudah ditunggu oleh teman-temannya. Kakeknya mengingatkan bangsa mereka dulu berjuang untuk membalas dendam, tapi dia minta Teragon untuk tidak seperti bangsa mereka dulu. Karena balas dendam hanya akan membawa penderitaan bagi banyak orang. Teragon mengerti dan akan melakukan seperti yang kakeknya bilang. Sesaat akan pergi, Teragon didatangi oleh seseorang yang sepertinya sangat kenal dengan Teragon. Benar aja, Teragon sangat kenal orang itu hingga mereka sedikit melakukan bincang-bincang. Kemudian, orang itu memberitahukan sebuah info bahwa Raja Sadala akan melakukan pertemuan dengan Raja Gardenian. Di tempat lain, Bai, Sage, dan tim, yaitu teman-teman Teragon, saat ini sudah lelah menunggu kedatangannya. Bai mendapatkan info dari seseorang bahwa Raja Sadala memanggil semua pasukan Saiyan dari seluruh planet dan bawanya ke pangkalan luar angkasa portable. Tapi mereka masih belum tahu untuk tujuan apa itu. Mengingat hubungan mereka dengan bangsa Saiyan sangat baik, mereka nggak merasa curiga sedikit pun. Hanya Teragon seorang yang memiliki firasat buruk, tapi teman-temannya tidak percaya. Di sebuah kerajaan Gardenia, Raja Sadala menemui Raja Gardenia untuk mendiskusikan soal penyerangan bangsa Tapel. Yang kita tahu, tubuh Raja Sadala sebenarnya sudah diambil alih oleh Tapel. Ini hanya skenario yang dibuat oleh Tapel supaya Raja Gardenia lengah. Raja Gardenia yang belum tahu apa-apa masih percaya dengan omongan Raja Sadala. Dia berpikir bangsa Tapel sangatlah berbahaya sampai Raja Sadala membutuhkan seluruh armada perang untuk melawan Tapel. Selain itu, tujuan Tapel adalah ingin menghancurkan kubah energi dan mendirikan markas di planet ini. Kubah itu akan menjadi sumber masalah bagi Tapel. Raja Sadala menegaskan, menghancurkan kubah energi sangat perlu dilakukan. Ditambah, semua pasukan sudah mengepung planet ini demi mencari ancaman bangsa Tapel. Dan nampaklah banyak pesawat Saiyan memang telah mengelilingi planet Gardenia. Namun sebuah pesawat jamur segera mendarat di planet tersebut. Yang hal itu sontak mengagetkan Raja Gardenia. Raja Sadala KW menjelaskan itu merupakan basis mereka yang menutupi area kubah yang berfungsi sebagai pengganti. Tiba-tiba, Oren yang menggunakan tubuh Skirot mengajak Kamin untuk segera melancarkan aksi mereka menguasai planet ini. Kemudian Oren segera membunuh banyak penjaga raja yang sontak mengagetkan lagi sang raja. Dia makin penasaran kenapa bangsa Saiyan malah berkhianat. Kamin akhirnya menunjukkan dirinya pada sang raja dan menegaskan bahwa ini adalah invasi Tapel. Dia segera mengarahkan jarinya untuk membunuh Raja Gardenia. Pada akhirnya Raja Gardenia tewas mengenaskan. Kamin segera membuat cerita ngarang bahwa para Gardenia lah yang melakukan pemberontakan pada raja mereka. Jadi dia minta semua pasukan Saiyan untuk menangkap semua bangsa Gardenia. Para pasukan Saiyan yang polos langsung bergegas menuju planet Gardenia dan akhirnya terjadilah peperangan antara sekutu. Namun tiba-tiba terjadi sebuah guncangan besar yang menghantam planet itu. Kedahsyatannya dirasakan oleh para Tapel dan merasa penasaran dari mana sumber kekuatan itu berasal. Yang rupanya sedang terjadi sparring antara Pangeran Congak dan juga Cabba mode Super Saiyan God. Keduanya mengadukan kekuatan masing-masing hingga meluas di angkasa. Cabba minta Vegeta untuk tidak terlalu barbar karena dia nggak ingin menghancurkan alam semesta. Vegeta tegaskan kalau Cabba ingin melindungi alam semesta dengan kekuatan dewa, maka Cabba harus belajar cara mengendalikannya. Dia sudah lihat pakai mata kepalanya sendiri kalau pelajaran ini sangatlah penting. Jika Cabba bisa menandingi kekuatan dan pukulannya, maka gelombang kejut bakalan berhenti di angkasa. Tapi kalau nggak bisa, maka Cabba harus tanggung jawab
karena semesta bisa saja dihancurkan. Tiba-tiba, Chaba sontak tercengang saat tahu Super Saiyan God menghilang dari tubuhnya. Tapi yang masih buat Chaba penasaran, dia masih bisa merasakan kekuatan Super Saiyan God meski tanpa perubahannya. Vegeta menjelaskan itu karena Chaba sudah menyerap kekuatan Super Saiyan God. Jadi tubuh Chaba sekarang sudah beradaptasi. Salah satu keuntungan menjadi seorang Saiyan, dia katakan memiliki energi di dalam tubuh yang cukup. Jadi Chaba sekarang bisa menjadi Super Saiyan God kapan saja dia mau. Dan sekarang, jika Chaba bisa menyegel kekuatan dewa di tubuhnya sampai lawan gak bisa merasakannya, maka Chaba dipastikan telah mendapatkan kekuatan Super Saiyan God yang sesungguhnya. Jadi Vegeta kembali mengajak Chaba untuk melakukan sparring. Dia ingatkan sewaktu Chaba menyerang, pastikan ki-nya tetap terjaga dalam tubuh. Chaba sendiri gak tahu berapa lama lagi dia bisa bertarung. Tubuhnya saat ini benar-benar sudah kelelahan. Vegeta yang gak mau biarin itu segera gas maju menyerang Chaba. Dia minta Chaba untuk terus bertarung, seolah Chaba bergantung pada kesempatan ini saja. Chaba dan Vegeta kemudian melakukan pertarungan sengit dengan jual beli pukulan ganas. Vegeta ingatkan, ki Chaba menyebar di sekeliling tubuhnya. Chaba sontak marah-marah kalau ini gak mudah dia kendalikan. Chaba frustasi gak bisa mengendalikan kekuatannya. Di situ, Vegeta sontak meremehkan Chaba yang mungkin bakalan mati sebagai orang yang gagal yang gak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Keduanya kemudian mundur dulu bersandar di batu angkasa. Setelah itu, keduanya kembali gas maju menyerang dan bersiap melakukan pukulan. Mereka mengadukan pukulannya hingga menghasilkan daya kekuatan yang besar. Tapi karena stamina Chaba sudah habis, dia pun langsung terjatuh gak berdaya. Tubuhnya terhempas yang buat Vegeta segera menggendong dan membawanya kembali ke planet Sadala. Vegeta mengakui Chaba memiliki keberanian lebih dari Saiyan manapun di planet Vegeta. Ayahnya saja menjadi kekecewaan baginya. Makanya Vegeta bertekad untuk menebus kesalahan ayahnya yang menjadi lembut dan juga lemah. Dia nggak bisa mengatakannya, tapi yang pasti Saiyan di semesta ke-6 ini memiliki apa yang diperlukan. Vegeta yakin Chaba pasti tahu bahwa semua ini diperlukan. Jadi dia akan membantu semampunya untuk mengalahkan bangsa Tapal yang mengancam bangsa Saiyan. Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah penyamaran bangsa Tapal akan terbongkar? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.